Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Apa kabar nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, lanjutan film Backhead yang aku bahas kemarin nih. Nah, akhirnya si Iris bisa membuka kunci basement itu dan membiarkan si Neil masuk ke dalam basement tersebut nih guys. Setelah keluarnya Backhead dari dalam lubang, Backhead pun mulai mendekati Iris. Iris pun menyuruh Backhead untuk duduk dan Backhead pun mau-mau aja nih guys, karena menurut dia hanya bisa patuh kepada pemilik bangunan tersebut. Neil duduk di depannya dan berkata kalau ia ingin bicara dengan istrinya yang sudah lama meninggal. Neil memberikan cincin milik istrinya, kemudian Backhead memasukkannya ke dalam mulutnya. Karena takut terjadi apa-apa, Neil pun mengikat tangan Backhead. Nah, tiba-tiba tangannya berubah jadi mulus nih guys. Neil membuka penutup kepalanya dan ternyata dia malah melihat ibunya yang sudah meninggal. Padahal yang ingin ia temui adalah istrinya nih guys, bukan ibunya. Nah, karena terlanjur, Neil pun menanyakan kepada si ibu kenapa dia bisa bunuh diri. Tapi si ibu tidak mau berbicara dan malah menangis. Tiba-tiba matanya berubah menjadi hitam dan dia mengatakan kalau dia bunuh diri karena dia sudah tidak tahan dengan Neil. Tiba-tiba si ibu ingin mencium Neil hingga kepalanya memanjang, yang membuat Neil jadi takut. Namun tidak hanya itu, tiba-tiba si ibu menangkap Neil dan memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Saat Iris memintanya untuk berhenti, saat itulah Backhead berhenti. Backhead pun memuntahkan cincin yang sudah dimakannya tadi. Iris pun meminta Backhead untuk kembali ke dalam lubang. Dan tentunya Backhead menurutinya dong. Nah, Neil pun sadar kenapa yang muncul adalah ibunya, bukan istrinya. Karena cincin ini milik ibunya sebelum cincin itu diberikan Neil kepada istrinya. Dan ternyata hal ini membuat Backhead bingung nih guys. Neil pun ingat bahwa pertemuan ini hanya dibatasi 2 menit dan dia lupa memberitahukan kepada si Iris. Lantaran dia juga baru tahu dari orang lain, sehingga dia tidak mempercayainya. Neil pun ingin mencobanya kembali, tetapi Iris menolaknya. Neil pun memberi alamatnya jika Iris berubah pikiran. Kemudian di tengah malam, Iris dan Kathy memutar video yang direkam oleh ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Dia menjelaskan bahwa bangunan ini dilengkapi penghuni spesial di basement. Saat nama Iris tertulis di kertas warisan itu, Backhead menjadi miliknya dan lubang di dinding itu adalah tempat tinggalnya. Selama Iris tidak memasuki lubang itu, maka Backhead tidak bisa menyakitinya. Backhead memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Namun hanya 2 menit. Setelah itu, maka tubuhnya akan dikendalikan oleh Backhead. Namun, ayahnya tidak menyarankan untuk menggunakan Backhead. Iris tidak bisa memaksa Backhead untuk pergi. Jika ia memaksa untuk pergi, maka kutukan penyakit dan kematian akan mengikutinya. Itulah alasan kenapa Iris tidak mengenal ayahnya. Karena ayahnya tidak mau Iris tinggal di sini. Sebenarnya ayahnya tidak pernah berniat untuk mewariskan bar ini kepada Iris. Namun pengacaranya yang mengaturnya. Video ini tidak dibuat spesial untuk Iris, melainkan untuk pemilik Backhead selanjutnya. Di akhir video, ayahnya mengatakan jangan biarkan Backhead pergi dari basement ini. Kini Iris tahu kenapa ayahnya tidak pernah menghubunginya. Kathy meminta Iris untuk pergi, namun Iris mengatakan ini adalah sebuah kesempatan. Karena dalam semalam Neil mampu membayar 4.000 pon. Iris berniat untuk menggunakan Backhead kembali dan setelah itu Iris berjanji akan meninggalkan bar ini. Iris pun mengatakan kepada Backhead agar dia tidak naik ke atas.
Karena Iris tahu Backhead pasti akan menurutinya. Iris mengatakan itu karena ia berniat untuk pergi ke rumahnya Neil. Sementara itu, Katie menutup pintu basement dengan tong besi, namun saat kembali, tiba-tiba foto terjatuh dan ternyata foto itu adalah foto lama. Yang di belakangnya tertulis Otto Vlogger. Katie menemukan nama Otto di kertas pemilik bar yang ternyata sebelum ayah Iris, bar ini adalah miliknya. Katie mencari informasi di internet dan menemukan berita kalau Otto meninggal karena bundir. Di rumahnya Neil menjelaskan setelah kematian istrinya, ia bergabung dengan grup konseling. Nah, dari sana ia bertemu dengan orang yang pernah menggunakan jasa Backhead untuk bertemu dengan orang yang sudah meninggal dengan bayaran 2000 pon. Ia bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal tersebut selama 2 menit aja nih guys. Nah, pas malam harinya, Iris dan Neil kembali lagi ke basement. Neil memberi benda milik istrinya. Backhead kembali memakannya dan seketika berubah menjadi istrinya. Iris memasang alarm selama 2 menit agar kejadian kemarin tidak terulang lagi. Hal terakhir yang diingat istrinya, ia sedang mengendarai sebuah mobil. Awalnya, Neil berkata kalau ia ingin mengucapkan kata perpisahan kepada istrinya. Namun, alasan yang sebenarnya adalah karena istrinya sedang berselingkuh. Nah, istrinya bingung dan tidak menjawab apapun hingga waktu 2 menit berakhir. Dengan pengaruh Backhead, istrinya mengatakan kalau ia tidak pernah berselingkuh, melainkan hanya tidak tahan dengannya. Tiba-tiba, tempat ini menggambarkan lokasi kecelakaan yang membuat tempat ini gelap. Iris mencoba mendekati istri Neil yang sedang menangis. Namun itu hanya tipu daya muslihat Backhead. Dengan tiba-tiba, Backhead menyerang Iris yang membuat Iris menjadi trauma nih guys. Terus malam itu Iris yang pikirannya lagi kacau, dia melihat bayangan ayahnya yang sedang menggunakan Backhead. Terlihat Backhead sedang menyerupai ibunya yang sudah meninggal. Ayah Iris berniat untuk menemui Iris dan mengatakan semuanya. Namun waktu 2 menitnya habis dan kini Backhead mengambil alih tubuh istrinya. Ayah Iris ingin berpisah, namun Backhead tahu bahwa kutukannya pada akhirnya membuatnya kembali. Backhead ingin ayah Iris membebaskannya. Tiba-tiba lampu pecah dan membuat ruangan menjadi gelap. Nah, saat ayah Iris menyalakan korek untuk menghidupkan lilin, Backhead mengganggunya hingga ia membakar dirinya sendiri hingga meninggal. Kini Iris tahu kalau ayahnya meninggal bukan karena bunuh diri. Iris dan Katie pergi ke kantor pengacara ayahnya, namun kantornya kosong. Dan ternyata pengacara yang ditemui Iris sebelumnya juga ada di foto Otto saat ia mewarisi bar ini. Sepertinya pengacara ini bukan manusia nih guys. Katie berpikir kalau Iris sedang mendapat musibah. Namun, Iris memiliki pandangan yang berbeda. Iris berpikir kalau keberadaan Backhead adalah berkah yang bisa dimanfaatkan. Dan tentunya hal ini membuat mereka berdebat nih guys. Jika Iris melepaskan ini, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Katie yang gak mau berdebat, akhirnya dia pun pergi. Tapi, Katie pergi ke rumah Otto yang alamatnya tertulis di balik fotonya. Rumah itu seperti sudah terbengkalai. Namun Katie menemukan sepertinya Otto mencari informasi mengenai Backhead. Lanjut ya, di basement Iris sedang bersama Backhead dengan jam tangan ayahnya. Ia ingin Backhead menjadi ayahnya. Nah, si ayah terkejut kenapa Iris menjadi penerus pemilik Backhead. Dan dia merasa tidak pernah menulis surat wasiat untuk Iris. Iris menanyakan bagaimana dia bisa mengontrol Backhead. Ayahnya mengatakan selama namanya tercantum di atas akte, maka Iris tidak akan bisa menghindari Backhead. Yang hanya bisa dilakukan Iris, dia tidak menggunakan Backhead. Dan waktu 2 menit pun berakhir. Saat Backhead mengambil kontrol, ia memperlihatkan keadaan ayahnya yang sudah terbakar.
Kemudian Iris pun menutup kepalanya. Ayahnya pun berubah menjadi sosok Backhead. Nah, karena selama namanya sudah tertulis di atas akte, maka dia tidak akan bebas dari Backhead. Ia pun mencoba membakar kertasnya, namun kertasnya tidak bisa terbakar. Kini Iris mulai merasa kalau ia sudah salah mengambil keputusan. Waktu pun berlalu, kini Katie kembali ke bar setelah membawa informasi dari rumah Otto. Katie mencari Iris ke basement, tetapi dia tidak menemukannya. Malah dia menemukan jam tangan milik ayah Iris. Saat Katie ingin mengambil jam tangan tersebut, tiba-tiba Backhead sudah berada di belakangnya. Backhead memakan kertas yang membuatnya berubah menjadi Otto. Katie bertanya, apa sebenarnya Backhead ini? Dia pun menjelaskan 4 tahun yang lalu, sebuah kelompok kuno menemukan seorang perempuan yang bisa memanggil orang yang sudah meninggal. Mereka memanfaatkan wanita ini untuk kepentingan mereka. Namun, saat perempuan ini menolak, mereka mencapnya sebagai wanita penyihir, sehingga ia dibakar. Namun, perempuan ini bangkit dari kematiannya dan membalas dendam dengan menyebarkan wabah. Nah, untuk menghentikannya, kelompok ini melakukan ritual untuk menyegel Backhead di basement ini dan meninggalkannya. Namun, berabad-abad kemudian, keturunan dari kelompok ini membongkar basement tersebut dan kembali menyalahgunakan kekuatan Backhead. Semakin seseorang menggunakan kekuatannya, maka Backhead pun semakin kuat. Sekarang hanya ada satu penjaga Backhead yang menandatangani untuk mewariskan kutukan ini. Nah, Otto pun mengetahui jika Katie bukanlah penjaga baru Backhead. Otto pun meminta maaf. Atas kendali Backhead, ia pun menyerang Katie. Keesokan harinya, Iris yang tertidur di toilet menerima telepon dari Katie yang meminta tolong dan memberitahu kalau dia ada di basement. Dengan cepat, Iris pergi ke basement dan mendengar suara Katie dari dalam lubang. Dengan ragu-ragu dan cemas, dia berjalan di lorong hingga menemukan Katie. Mereka berencana untuk keluar, namun tanpa sengaja Iris melihat mayat Katie, yang artinya Katie yang sedang bersamanya adalah Backhead. Iris melihat Backhead yang merangkak seperti cicak. Iris yang takut mencoba pergi keluar, dan dia berhasil keluar lubang tepat waktu. Dan di saat yang sama, Neil datang menyelamatkannya. Iris yang shock atas kematian Katie meminum obat tidur yang diberikan oleh Neil. Hingga tengah malam, ia terbangun dari tidurnya dan dia mendengar suara dari basement. Di sana, dia menemukan Neil yang sedang bernegosiasi dengan Backhead untuk bekerja sama dengannya. Yang diinginkan Neil hanya agar ia bisa bertemu istrinya kapanpun ia mau. Neil menulis namanya di atas akta dan berpikir kalau dia akan menjadi pemilik Backhead. Namun, nama Neil menghilang karena Iris masih hidup. Neil berniat membunuh Iris, tapi dia bukanlah seorang pembunuh. Namun Backhead menggunakan tubuh istrinya untuk membujuknya agar membunuh Iris, dan ia juga berkata kalau ia sedang hamil anaknya dan ingin hidup bersama lagi. Dan tiba-tiba Neil mengetahui kalau Iris sedang menguping pembicaraannya. Neil pun mengejarnya dan berniat untuk membunuhnya. Namun Iris berhasil membebaskan diri. Iris pun berlari ke atap, namun Neil menemukannya. Dengan sengaja ia menjatuhkan Iris. Dan akhirnya Iris pun meninggal. Kemudian ia membawa jasad Iris ke basement untuk menunjukkan kepada Backhead. Neil memberikan ponsel Iris kepada Backhead agar ia berubah menjadi Iris, agar Iris bisa menuliskan namanya di atas akta. Neil pun meminta maaf sementara Iris melihat mayatnya sendiri. Mata Iris pun berubah menjadi hitam, yang artinya ia dikendalikan oleh Backhead. Backhead berterima kasih karena telah memanggil Iris. Nama Iris masih tercantum di atas akta. Dan saat ini Backhead adalah Iris, sehingga tidak ada yang bisa mengontrolnya.
Backhead mematahkan kedua tangan Neil dengan tubuh aslinya. Kemudian dengan tubuh Iris, Backhead membunuhnya. Kini hanya ada Backhead di sini. Backhead membakar Aktha dan sekaligus membakar bangunannya. Dan kini Backhead bisa keluar dan film pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian? Coba komen dong. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.